Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Ibu sekalian dari Biro PLT Kepala Biro Kerjasama Daerah, juga yang mewakili Dinas Kominfotik. Bapak Gubernur, kami laporkan singkat saja Pak, paling tidak memberikan progres dengan apa yang sudah kami lakukan yang terkait dengan tindak lanjut video conference Bapak Gubernur pada Forum Jakarta Development Collaboration Network beberapa waktu yang lalu. Dari kegiatan ini, alhamdulillah kita mendapat dukungan dari Microsoft Pak untuk bisa mereka membantu selama nantinya kurang lebih 21 hari. Mereka akan menyiapkan aplikasi dan beberapa hal yang terkait dengan hal tersebut, terkait dengan kita menyampaikan kepada mereka bahwa bantuan-bantuan yang kita berikan, bantuan sosial yang kita berikan kepada fakir miskin itu perlu adanya satu katakan saja kita bisa dengan mudah monitoring sebetulnya berapa banyak yang sudah turun kepada mereka dan bantuan apa saja yang sudah mereka terima. Karena hal ini sangat penting. Boleh jadi penerima bantuan itu mungkin bisa bilang belum dapat bantuan dari pemerintah, tapi sesungguhnya bantuan dari instansi, asosiasi, bahkan tetangga semuanya juga sudah masuk. Nah, ini salah satu yang mereka akan bantu dan mereka dengan senang hati untuk mensupport ini dari Microsoft. Kemudian yang berikutnya, tahapan-tahapan yang sudah kami lakukan, kami dibantu penuh Pak oleh Biro KSD juga dari Diskominfotik untuk penyusunan perjanjian kerjasamanya dengan Microsoft ini, dan sampai dengan yang terakhir dapat kami laporkan bahwa kesepakatannya adalah salah satunya dalam catatan kami perlu adanya surat izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terkait penggunaan sistem Azure Pak sebagai ruang penyimpanan atau cloud data bantuan sosial COVID-19 pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu kami nanti sebagai tindak lanjutnya akan membuat surat kepada Kepala Dinas Diskominfotik untuk bisa dibantu untuk permohonan fasilitasi permintaan surat izin kepada Kementerian Kominfotik Republik Indonesia. Dan pembahasan ini kami lakukan intensif Pak, difasilitasi oleh Biro Kerjasama Daerah. Kemudian yang berikutnya adalah kita sangat berharap PKS ini memang bisa diproses bisa lebih cepat Pak Wakil Gubernur, karena bila ini lebih cepat bisa kita hasilkan maka lebih cepat kita bisa manfaatkan aplikasi ini, karena bantuan kita kan seperti arahan dari Pak Gubernur Pak Wagub itu rencananya akan sampai dengan bulan Desember Pak. Dan boleh jadi bantuan-bantuan pada tahapan berikutnya di tahun depan pun kalau data kita sudah bagus seperti ini maka akan jauh lebih efektif. Ini bantuannya dari mana? Oh, dari Microsoft Pak. Oh, dari Microsoft ya. Kira-kira sebenarnya tidak ada kendala Pak, hanya berproses saja sekarang ini. Untuk cloud itu kita harus dapat izin dari, karena penggunaan cloud itu harus dapat izin dari Kementerian Kominfo, dan untuk itu nanti dari Dinas Kominfo. Berkasnya kami rencananya kami bahas lagi Pak dengan teman-teman Pak untuk kaitan dengan ini, dengan Kominfotik yang akan buat suratnya Pak. Izin ke Kominfo? Kominfo, ya, Kementerian Kominfo. Dikirim di foto ke saya, nanti saya telepon Pak Menteri, saya kenapa ya? Siapa? Siap. Jadi pelatihan. Iya Pak, siap. Sama minta nanti di bawah dirjen siapa? Di bawah dirjen atau Dirjen Aplikasi dan Informatika. Nah, sama minta nama-nama nanti saya bantu Pak. Ya. Sebetulnya hanya itu Pak. Nanti progres selanjutnya kami sampaikan lagi kepada Bapak sesuai dengan nanti kalau sudah dapat suratnya kami sampaikan kepada Bapak untuk bisa percepatannya. Nah, setelah itu kami mungkin sudah mulai pembahasan lebih detail Pak untuk PKS-nya. Ini paralel juga pembahasan PKS sudah dilakukan dengan dibantu oleh PLT Kepala Biro KSD Pak. Mohon arahan dari Bapak kira-kira untuk Biro Microsoft mau bantu membuatkan aplikasi. Iya Pak. Iya. Aplikasi apanya? Bantuan sosial gitu. Salah satunya tadi Pak ya, jadi dalam aplikasi itu kita bisa memonitor bantuan-bantuan yang diberikan oleh atau yang diterima oleh masyarakat dari berasal manapun Pak, dari pemerintah, mungkin dari swasta, mungkin juga dari sekelilingnya gitu Pak. Itu yang menurut kita juga sangat penting, karena sampai saat ini sebetulnya bantuan kan cukup banyak Pak, tapi kita nggak bisa memberikan laporan kepada Pak Gubernur, Pak Wagub sebetulnya apa saja sih yang diterima oleh orang yang berada tinggal di sini gitu. Dan bantuan-bantuan yang lain juga sampai dengan sekarang ketika ditanya mana nih Pak Kadis yang perlu dapat bantuan lagi, nah kami peta itu kan nggak bisa langsung tahu kecuali yang hanya dari pemerintah saja, yang dari yang lainnya kami nggak punya recordnya. Kira-kira itu Pak. Ada tambahan mungkin izin Pak dari teman-teman, ada tambahan?
Cukup. Bapak Ibu. Ada apa saja selain aplikasi yang mau disampaikan barangkali yang dari Microsoft-nya? Izin Pak, yang pasti Microsoft akan membangun namanya Modern Data Warehouse Pak. Aplikasi itu hanya salah satu bagian kecil untuk membuktikan bagaimana Modern Data Warehouse ini benar-benar bisa membantu dinas sosial dalam penanganan penanganan terhadap data bansos ini Pak. Ada nggak? Kira-kira itu Pak yang bisa dapat kami sampaikan. Ada beberapa yang mereka juga akan bantu kita tuh bentuk satu Azure Machine Learning Pak, kemudian Power BI untuk Business Intelligence, kemudian jadi Azure VM ya, Azure VM. Virtual machine Pak. Virtual Machine. Ini beberapa yang nanti mereka juga akan bantu di samping aplikasi tadi. Itu saja Pak. Terima kasih. Yang pertama soal tadi bantuan dari Microsoft, silakan saja dipercepat saja administrasi prosesnya. Nanti apa yang bisa saya bantu sampaikan aja. Saya biasanya minta suratnya, saya foto, dikirim ke saya foto, saya WA, terus saya telepon gitu. Mudah-mudahan ya. Yang kedua juga momentum ini dimanfaatkan juga supaya aplikasinya betul-betul bisa optimal. Kan dia baru mau bikin atau sudah ada? Karena baru mau buat itu kan bergantung sama masukan kita. Jadi kita bapak-bapak ibu kita semua pastikan dulu apa yang penting bagi kita. Itu kan apakah sekedar untuk mendata jumlah, jenis, dan dari siapa bantuan atau termasuk penyalurannya kemana kan? Terus supaya datanya terinformasi secara baik, akurat, cepat, dan bantuannya juga bisa terdistribusi secara baik. Ya, saya kira itu sesuatu yang baik. Jadi silakanlah dikerjasamakan sama dinas terkait. Kira-kira ahlinya siapa, Koninfo atau siapa, disinergikan kira-kira seperti apa aplikasi yang ideal yang kita butuhkan di Jakarta. Yang kedua, sebagaimana pernah saya sampaikan, saya berharap sebetulnya agak jauh, mungkin berlebihan, tapi saya kira enggak juga. Saya selalu ingin bahwa DKI Jakarta itu dalam banyak hal bisa menjadi perintis, pelopor, dan yang terbaik dalam banyak hal. Kita ini kan sebenarnya punya banyak kelebihan. Kita tinggal di Jakarta yang relatif pendidikannya lebih baik, latar belakang lebih baik, tingkat sosial lebih baik, lingkungan semuanya lebih baik, sarana prasarana. Jadi harusnya kita bisa memberikan yang terbaik kontribusi kita bagi kepentingan warga Jakarta, Pemprov Jakarta. Bahkan saya berharap tidak hanya bagi kepentingan warga Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta, tapi kontribusi kita, pengabdian kita bisa juga bermanfaat, berguna bagi kepentingan daerah lainnya, bagi kepentingan masyarakat lain di seluruh Indonesia. Kasarnya semua yang kita buat, kita rencanakan, kita gagas apapun itu adalah yang terbaik lah di Republik ini dan bisa dijadikan contoh bagi daerah lain. Udah kasarnya daerah lain tinggal niru aja, Jakarta bikin apa sih? Oh ini Jakarta memberikan bantuan bansos kepada 1 juta warga umpamanya. Bagaimana sih cara Jakarta yang terbaik? Sistem, mekanisme, prosedur, SOP dan lain-lainnya. Bisa jadi contoh. Jakarta bikin kemasannya seperti apa sih? Umpamanya gitu. Produknya apa sih? Gitu. Bagaimana kualitasnya dan lain-lain gitu. Itu kalau bisa semua menjadi yang terbaik gitu ya. Nah, itu juga kita harus bisa. Itu jadi yang lain udah tinggal ngikutin aja, oh Jakarta seperti ini. Semuanya detail, rinci, akurat. Ya orang tinggal niru aja. Karena semuanya kita betul-betul tidak hanya direncanakan tapi dipertimbangkan, dicermati, diteliti secara mendalam, yang komprehensif. Semua hal. Ya dinas sosial apa, diskomtik, kominfotik apa, ya, dinas pendidikan, dinas kesehatan, semuanya harus memberikan yang terbaik. Supaya daerah-daerah lain udah tinggal ngikut aja. Nah itu berarti kita telah memberikan kontribusi terbaik kita, tidak hanya bagi warga Jakarta, Pemprov DKI, tapi memberikan kontribusi pada bangsa negara secara lebih luas. Memang harusnya begitu, itu namanya kita membantu. Karena kita memiliki
banyak kelebihan daripada provinsi lainnya. Ya SDM-nya juga jauh lebih baik dan sebagainya. Nah kemudian itu yang umum, jadi mari kita membangun, saya menyebutnya membangun sistem yang terbaik, sistem apapun, sistem pendidikan, sistem kesehatan, sistem bantuan sosial, dan lain-lain. Termasuk banjir lah, sarana prasarana semuanya. Nah termasuk kita harus mampu menginventarisasi masalah-masalah apa yang ada di negeri yang kita cinta ini. Di antaranya yang saya tahu itu masalah data. Saya nggak tahu di sini saya pernah cerita nggak sama Bapak Ibu. Jadi data kebutuhan beras itu berbeda-beda angkanya. Kementerian Pertanian angkanya X, perdagangan Y umpamanya, BPS Z, gitu. Bulog lain lagi, H umpamanya. Udah nih 4 lembaga satu republik ini angkanya beda-beda. Pada satu ketika diundang sama Pak Yusuf Kalla, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Kabulog, Kepala BPS duduk dalam satu meja, ngobrol-ngobrol, ditanya berapa, oke. Panggil pembantu dari dapur. Menteri Perdagangan berapa, ini berapa, oke. Dibagi jumlah penduduk, dibagi per hari, dibagi sehari 3 kali makan. Ketemulah angkanya, masing-masing beda. Ada yang berapa liter lah, mungkin 0, atau 1 liter berapa, saya lupa angkanya, beda-beda kan ya, besaran beda kan, dibagi 1 tahun, bagi jumlah penduduk dibagi 3 hari, 3 kali makan per hari. Oke, masukin di tempat masak itu, pembantu suruh masak 4 ya. Hitung masak selesai lah. Nah, coba dihidangkan. Tadi Menteri Perdagangan berapa, taruh di mejanya situ. Sekali makan. Tahu Bapak Ibu hasilnya? Semuanya hasilnya berlebihan dari kebutuhan yang kita makan. Gitu. Nggak ada yang bisa ngabisin nasi. Nah, ya ini satu contoh cerdiknya, pinternya Pak JK gitu. Jadi itu soal data. Ya pada kaget kan, waduh banyak sekali nih setelah dimasak. Jadi estimasinya berlebihan dari kebutuhan. Kenapa demikian? Banyak hal. Pertama karena kita belum cermat, tidak teliti, tidak hati-hati, mungkin belum profesional, dan mohon maaf mungkin ada kepentingan-kepentingan lainnya. Gitu. Sehingga terjadi seperti itu. Saya ingin menyampaikan poin apa di situ ya tadi. Jadi kita dalam bekerja kita harus meninggalkan kepentingan-kepentingan kita, kepentingan-kepentingan pribadi, golongan dan lain. Kita harus mendapatkan kepentingan yang lebih besar, kepentingan warga DKI, kepentingan Pemprov, kepentingan bangsa yang lebih luas. Kita apapun, itu contoh saja tadi. Nah maksud saya pada kesempatan ini kan ada momentum bagi-bagi baksos, dan ada momentum RT RW dapat uang 5.000 ya. Istilahnya apa? Ongkos kirim ya. Kan 5.000. Nah, itu kan lumayan sebetulnya. Kira-kira satu RT dapat berapa tuh ya? Kalau 5.000 kali 100, 5.000. Kalau baksosnya 100 di satu RT. Kira-kira begitu. Bisa lebih. Nah, apalagi bisa lebih, dan setiap bulan dia dapat, setiap pengiriman berarti kan 2 bulan sekali, sebulan 2 kali ya. Nah jadi kan sempat sebulan 2 kali, lumayan dapat, katakanlah 1 juta. Nah tadi kan yang di awal saya cerita salah satu kendalanya adalah sistem kita, manajemen kita, SDM kita, pembiayaan. Nah sekarang kita kembali, berarti kita harusnya bisa membenahi perencanaan yang baik, sistem yang baik. Kita sudah memiliki SDM yang jauh lebih baik di Jakarta, dan kita numpang nih soal pembiayaan.
Nah, bisa nggak kita manfaatkan biayaan diboncengin gitu supaya RT RW kita punya waktu 5 bulan ke depan lagi ya, kita manfaatkan ini untuk memberdayakan RT dan RW, lurah RT RW untuk menyempurnakan data kita. Kan ada banyak sekali data kita kan, data prasejahtera ya, data DTKS ya, data lansia ya kan, KJP, macam-macam. Oke, saya lupa ada 6 apa 7 tuh. Saya kira itu juga jadi PR kita. Saya tidak tahu siapa yang harus jadi leading sektor ini idealnya. Kalau bisa didiskusikan aja Pak Kadis sama Disinfoktik sama Kepala Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan lain-lain yang terkait lah. Karena momentum ini belum tentu datang lagi di tahun-tahun berikutnya. Coba kalau kita membiayai, berapa lagi kita biaya? Kalau satu RT 1 juta aja ada 30.000 RT kurang lebih di Jakarta ya. Katakanlah 30.000, 30 miliar ya. Kurang lebih. Kalau 1 juta, apalagi ini kan 5 bulan, 5 juta. Berarti 30 kali 5, 150 miliar itu. Nggak sedikit. Nah ini kalau 1 juta, apalagi kalau lebih dapatnya. Sekiranya ini momentum yang baik. Kita bonceng, kita nggak perlu kasih dana lagi, tinggal dibikin SOP-nya, protap dan lain sebagainya harus dilakukan. Kita sisir aja masing-masing. Nah supaya tadi tidak terjadi seperti nasi tadi, beras tadi, ya duduk satu meja. Itu jadi jangan sendiri-sendiri. Kemarin saya di sini datang juga BPS, saya sampaikan juga supaya sama BPS juga kemarin mau sensus rupanya. Ada masalah juga tahun ini karena COVID, anggarannya berkurang drastis, setengah mungkin, sehingga yang disensus juga berkurang. Nah, ini. Jadi saya kira itu Pak Kadis dan Ibu semua, kalau dimungkinkan dibuat aja perencanaannya bagaimana, diidentifikasi dulu masalahnya apa soal sistem pendataan kita. Saya tidak tahu apa dimungkinkan sambil ngebonceng juga sama softwarenya Microsoft, apa dimungkinkan begitu, itu diboncengin kalau dimungkinkan. Mudah-mudahan di anggarannya cukup dan bisa, nggak apa-apa kita bonceng sekalian, bangun aplikasinya sekaligus di situ, itu juga bisa kalau dimungkinkan. Dimungkinkan Pak. Dan memang kita izin Pak Wagub, kita sudah melakukan itu Pak. Ya. Nanti akan dibantu dengan aplikasi jauh lebih efektif Pak. Jadi proses cleansing ini oleh teman-teman di Pusdatin, terus juga dengan Kominfo kita lakukan terus-menerus sesuai dengan Bapak sampaikan tadi. Dengan adanya aplikasi akan sangat terbantu karena ada tempat untuk menyimpan dan kita lebih mudah nanti untuk bisa memanggil data yang kita butuhkan. Insya Allah Pak, sangat memungkinkan buat itu Pak. Kita kerja ya, mudah-mudahan ada hasil yang baik. Itu tadi bagian dari yang saya maksud, kita membangun sebuah sistem. Jadi kalau bisa jadi Jakarta sistem yang terbaik, kita telah berkontribusi nggak cuma bagi Pemprov DKI atau warga Jakarta, tapi bagi bangsa Indonesia. Sudah, yang lain tinggal ngikut aja, template aja udah, tinggal copy paste istilahnya, niru gitu loh. Ini sistem pendataan kita yang baik dengan aplikasi dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa. Memang ini tidak mudah ya. Terus kan kita tetap diklasifikasikan prasejahtera di pendidikan, KJP, itu juga penting. Ini juga namanya tidak boleh ada kepentingan-kepentingan lain di situ. Kita jagalah, ya, termasuk nggak boleh ada kepentingan-kepentingan politik. Saya orang politik, tapi tidak boleh memasukkan kepentingan politik dalam pembangunan, dalam program dan sebagainya. Kepentingan politiknya ya satu, membangun kepentingan bangsa negara dah, titik. Nggak boleh ada kepentingan politik lain di luar kepentingan bangsa negara. Saya kira itu, apalagi kira-kira ya. Bansos kita jadi mulai kapan satu kali setahun, seminggu, sebulan? Mulai Agustus ini Pak, sekitar tanggal 20-an kita sudah mulai yang tahap periode kedua untuk tahap pertama. Nanti setiap bulan berikutnya satu kali, sejalan dengan yang dari Kemensos Pak. Insya Allah dari sisi kualitas dan juga penyelenggaraan untuk pendistribusiannya, alhamdulillah Pak, kita semua mendapat apresiasi dari masyarakat juga. Tentu saja dengan arahan dari Pak Gubernur Pak Wagub yang selama ini kami pegang untuk menjaga kualitas
pendistribusian lebih baik lagi terus menerus, lalu juga selalu kita mengakomodasi apabila masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan mereka-mereka yang belum menerima gitu. Kita tetap memberikan kepada mereka bantuan walaupun polanya tidak masuk dalam data tapi dengan sumber-sumber yang lain yang memungkinkan. Kira-kira itu Pak. Dan sekarang kita mau mulai juga Pak, ada beberapa skema yang bantuan-bantuan ini tidak hanya bantuannya itu selesai di, mohon maaf, di perut Pak. Kan biasanya kalau bantuan sembako selesai di perut, tapi kita sudah mulai melangkah bagaimana memberikan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi. Jadi itu langkah-langkah yang sedang kami lakukan Pak. Insya Allah mohon doa dari Bapak dan arahannya bisa kita laksanakan dengan baik sehingga ketika nanti selesai di Desember, masyarakat yang prasejahtera itu mereka tetap bisa melakukan aktivitas tapi menghasilkan katakan menghasilkan nilai uang yang dari aktivitas mereka itu. Sedang kami siapkan Pak untuk itu. Demikian Pak Wagub, terima kasih banyak Pak. Jadi memang penting kita berikan yang terbaik lah. Bansos itu kan buat masyarakat kecil, masyarakat kita, warga kita, masyarakat yang tidak mampu. Jadi tugas kita tidak hanya memastikan bahwa bantuan itu sampai, tapi juga harus tepat waktu, seberapa mungkin, karena kita bisa berdiri. Tapi jauh yang lebih penting adalah kualitas. Kita paham kalau di Kementerian Sosial itu mungkin kalau banyak yang diurus, pembatas dan lain-lain, sehingga kualitasnya tidak sebaik kita. Itu mungkin seperti itu dan lain sebagainya. Jadi kita memang harus menjadi contoh. Kita pasti bisa memberikan yang terbaik. Responnya tadi saya sudah cek juga, Bapak cek teman-teman. Bapak Ibu cepat memberikan respon positif. Data juga kita terus perbarui, perbaiki. Tidak usah kita ngeles, menghindar atau malu. Lebih baik kita akui kalau ada kurang dan kita perbaiki jauh lebih baik dan lebih hormat. Ya, sampai biasa. Kita harus terbuka, harus apapun masukannya. Sekalipun kadang tidak baik, tidak nyaman, tidak baik disampaikannya. Atau mungkin juga bukan cuma kurang, mungkin malah salah datanya dan sebagainya. Ya kita atau apa yang disampaikan tidak benar kita berusaha respon berlebihan. Ya namanya pelayan itu harus bijak, harus baik. Kita satu ikuti lalu menghadapi semua proses ini secara baik. Mudah-mudahan sekira itu ada lagi yang lain. Bagus semua. Misalnya Pak, terima kasih banyak Pak atas arahan Bapak setelah kesibukan yang luar biasa. Mohon arahan Bapak berikutnya Pak nanti kalau ada hal-hal masukan-masukan yang sekiranya memang perlu buat kami jadikan sebagai dasar untuk kegiatan-kegiatan berikut yang kepada masyarakat Pak. Yang pasti yang kami sekarang mulai di periode kedua lakukan adalah kita melihat peluang-peluang untuk pemulihan ekonomi dari bansos ini. Jadi tidak sekedar bansos berjalan tapi ada peluang-peluang ikutan dengan itu untuk menjadi langkah-langkah pemulihan ekonomi. Kami sudah mengumpulkan juga, kami ada namanya e-warung Pak. E-warung ada 250, mereka adalah penerima manfaat tapi masyarakat yang prasejahtera. Nah mereka dalam kaitan dengan pendistribusian untuk sembako yang BPNT Pak, yang dari pusat. Nah mereka berjalan, nah kami sudah roadshow ke 5 wilayah kota untuk mereka dikumpulkan sehingga mereka bisa dibentuk dalam satu lembaga koperasi. Sudah dalam proses itu Pak, nanti koperasi ini yang membantu mereka berjalan pembentukan juga di tingkat unit RW dan mereka bisa melayani masyarakat sekitar. Jadi koperasi konsumen Pak, ini dalam proses untuk pemulihan ekonomi. Jadi berjalan dengan bansos ini, insya Allah nanti paralel mungkin mulai bulan Oktober sampai ke Desember. Setelah Desember koperasi sudah berjalan ini, kemudian mereka juga bisa melayani kebutuhan masyarakat di sekitarnya Pak, di tiap RW. Jadi perkiraan kami insya Allah kalau ini berjalan maka kira-kira di keluarga penerima manfaat dalam bentuk e-warung tadi yang 10 per RW ada sekitar 27.180 karena kita punya 2.718 RW. Nah mereka bisa mendapatkan penghasilan kira-kira seperti di UMP Pak. Kami sudah buat simulasinya dan mudah-mudahan mereka juga keluar dari data kemiskinan karena penghasilan sebesar itu kan sudah keluar dari data kemiskinan.
Mudah-mudahan insya Allah di bulan Desember sudah bisa kita ini kan untuk lanjut mereka. Jadi bantuan kepada mereka sudah tidak diberikan lagi Pak, kira-kira gitu. Karena kalau enggak kan kita terlalu besar Pak beban biayanya untuk satu periode saja kita kan rata-rata 340 miliar Pak. Satu tahapan kita berikan bantuan 1,1 juta, 300 per orang kira-kira sekitar itu. Jadi cukup besar. Mudah-mudahan dengan program kita yang kami lakukan untuk masyarakat yang prasejahtera ini, nah mereka menjadi bagian dari yang tidak perlu lagi diberikan bantuan di tahap-tahap berikutnya karena keluar dari garis kemiskinan yang ada sekarang ini. Demikian Pak Wagub, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.